Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakson. Sini hanya video singkat aja, jadi saya hanya ingin mereview sebuah insiden drone nabrak layangan. Jadi berhubung sekarang ini lagi musim kemarau ya, peralihan dari musim hujan ke kemarau, jadi akan banyak sekali angin. Jadinya ya itu berbanding lurus dengan banyaknya orang-orang yang bermain layangan. Apalagi sekarang itu lagi musim aduan layangan, teman-teman. Bahkan ada lombanya ya. Nah, ini saya dapat kiriman video dari kawan saya, hantu laut Oni, jadi dari Sony. Dia itu habis main drone. Waktu itu masih pakai Mavic Platinum kalau nggak salah ya. Nah, itu terbang di kawasan sekitaran, kalau nggak salah Sumarekon apa di BSD ya. Ya intinya di Serpong sana itu. Nah, tiba-tiba di ketinggian kalau nggak salah masih di bawah 100 meter, masih di sekitaran zona bahaya ya untuk menghindari layangan. Itu dia kena benang layangan dan akhirnya ya Mavic itu dia ada penstabilnya, teman-teman. Jadi ketika dia kena atau baling-balingnya mati satu, itu dia masih bisa bertahan. Jadi ya cuman bertahannya itu darurat banget, teman-teman. Jadi itu masih bisa survive dan buru-buru diturunin, dan seperti ini hasil fotonya, teman-teman. Itu dia ketika motor sudah terlilit benang layangan. Jadi bukan layangannya yang menang ya, tapi kita yang kalah. Apalagi kalau kena benang tampar atau benang yang buat layangan besar itu yang dari nilon rajutan. Waduh, itu bahaya banget. Nah, di sini saya akan menganalisa bagaimana insiden itu terjadi, teman-teman ya. Dan saya akan sedikit memberikan tips bagaimana bermain drone di musim layangan seperti ini. Langsung aja kita kembali ke laptop. Sorry, ini gambarnya agak sedikit buram, teman-teman, karena sudah dikompres oleh beliau ketika mengirimkan ke saya. Ya sepertinya ini file caca ya, atau mungkin sudah dikompres. Dan ini memang berkabut cara, teman-teman. Dikala itu memang suasana Jakarta dan Jabodetabek itu lagi banyak polusi. Ini bukan video hari ini, bukan. Ini sudah agak beberapa lama videonya. Cuman karena sekarang lagi musim layangan, saya angkat aja jadi topik bahayanya menerbangkan drone di musim layangan, teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat dari lokasinya di mana, ini masih di Bintaro ya. Ini bukan di BSD atau di Sumarekon. Cuman saya mendapat informasi katanya di sekitaran Serpong ya. Ya memang Bintaro dengan Serpong dekat sih. Saya tahunya tuh di sini ada Menara Permata Bank, teman-teman. Ini dekatnya ya masih di Bintaro lah, sektor 9 kalau salah. Oke, kita play. Nah, di sini masih aman. Nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Perlu dicatat ya, teman-teman ya, meskipun Mavic Pro atau Phantom atau sembarang kali drone yang punya fitur obstacle avoidance itu tidak akan bisa mendeteksi kabel ya, jangankan kabel ya, jangankan benang, kabel aja itu kadang kita nggak bisa dideteksi, kecuali kabelnya agak sedikit tebal dan kelihatan visibilitas cahayanya masih jelas, tuh kabel masih bisa dihindari, masih bisa terbaca oleh obstacle avoidance. Tapi kalau benang, aduh, nggak bisa kan, teman-teman, itu nggak bisa dideteksi oleh sensor anti tabraknya ya. Jadi kita lihat ya, play lagi. Ini layangannya mulai mendekat dan yes, nabrak, teman-teman. Dan drone-nya begini sesuai informasi. Saya sih belum pernah mengalami Mavic saya motornya mati atau ketabrak tuh belum pernah, karena saya menghindari itu, teman-teman. Itu Mavic baling-balingnya mati satu tuh katanya masih bisa menyesuaikan. Itu kelebihan dari Mavic Pro ya. Jadi ini di tengah guncangan seperti ini itu masih bisa menstabilkan. Nah, ini dia lagi menstabilkan, teman-teman. Ini gimbalnya nampak bergerak-gerak. Ini motornya sudah nggak stabil ya. Jadi begini ya pastinya ya. Bisa dilihat dari gimbalnya gerak-gerak, ini nggak stabil. Dan ini dilakukan pendaratan darurat ya. Ini dilakukan pendaratan darurat. Mungkin videonya tidak ada karena ini sudah di-cut sama yang ngirim. Nah, dia mulai stabilkan, dan ini posisinya udah mulai turun nih, teman-teman. Ini udah mulai, kelihatan dia mulai turun ya. Dia terus turun. Oke, ini udah mulai habis durasi videonya, kayaknya nggak ada ketika landingnya seperti apa. Oke, videonya udah habis ya. Kita pause dulu. Kita lihat. Nah, ini dia hasil benangnya, teman-teman. Jadi yang kena motornya itu benangnya terlilit, kena dua motor, teman-teman, di sebelah sini ya, sama di sebelah sini. Waduh, ngeri. Kita zoom ya. Gila, ini mah udah macet motornya seperti ini. Nah, bisa kita lihat dengan jelas nih di sini nih ya. Tambah
ketambahan sama ranting-ranting malah ini, sama rumput-rumput kering. Waduh, ini dia bahayanya menerbangkan drone di musim layangan teman-teman. Jadi sedikit tips dari saya ya, kalau kalian mau menerbangkan drone di musim layangan, pertama kalian tidak bisa long range, karena ketika drone kalian long range sudah tidak terpantau oleh mata kalian, itu bisa jadi di sebelah sana ada layangan. Yang pertama itu adalah survei lokasi, apakah di lokasi Anda menerbangkan drone itu ada layangan atau tidak. Itu wajib. Kalau ada layangan ya terserah. Kalian kalau mau menerbangkan itu ya paling enggak masih kelihatan drone-nya dengan layangannya tuh jaga jarak ya teman-teman ya. Social distancing, physical distancing antara drone dan layangan. Itu kalau kalian mau memaksakan terbang di daerah yang ada layangan ya paling enggak kalian mengukur layangan itu berapa tinggi. 30 meter kah atau sampai 70 meter kah. Nah itu kalian menghindarlah seradius tinggi layangan tersebut, benang layangan tersebut. Kenapa? Karena jaga-jaga kalau layangan tersebut tuh nyuwer. Bahasa Maduranya tuh nyuwer, atau bahasa Jawanya itu intinya layangannya tuh menggelinjang layangannya. Layangan tuh muter-muter karena angin gak stabil. Itu kalian bisa menghindar sejauh radius 70 meter ya. Kalau tingginya 70 meter kurang lebih. Itu jangan dekat-dekat dengan benangnya. Yang kedua, kalian pastikan terbangnya tuh melebihi layangannya. Nah ini dia susahnya teman-teman. Kalau kita mau ngambil detail, shoot detail ya, shoot terbang rendah itu nggak bisa ya, karena kita harus meninggikan ketinggian drone kita agar terhindar dari layangan tersebut. Cuman ya itu kalau terpaksa mau ngambil shoot rendah, pastikan social distancing atau physical distancing dengan antara drone dan layangannya. Udah itu aja ya. Kemudian angin ya, ini angin tuh pasti ya, karena orang main layangan tuh pasti nunggu angin. Nah kalian itu main drone-nya jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena dikhawatirkan wind to angin terlalu kencang, sehingga jangan sampai seperti saya dulu ketika masih pakai Mavic Pro jadul itu nggak bisa balik motor drone-nya karena anginnya terlalu kencang. Jadi ada setiap drone itu punya kapasitas dan punya kemampuan menahan angin sendiri-sendiri. Katakan DJI Spark itu bisa hanya menahan angin sebesar berapa kecepatannya. DJI Mavic Mini lebih kecil lagi daya tahan terhadap anginnya. Kalau yang Mavic 2 Pro ini hampir sama seperti Phantom teman-teman, karena motornya udah gede dan baterainya sudah 4 sel, jadi dia thrust power dan dorongnya tuh lebih kuat daripada Mavic Pro 1 yang baterainya masih hanya 3 sel. Itu aja sih, jangan terlalu jauh mainnya ya agar bisa balik, karena banyak kejadian drone nggak balik karena angin. Ada beberapa kasus teman saya itu nggak bisa balik drone-nya, Mavic-nya dia paksakan pakai sport mode, alhasil motornya kebakar. Alhasil nggak tahu dia menceritakan jatuh atau enggak, itu nggak, saya nggak tahu, lupa. Itu cerita lama, motornya kebakar. Yang kedua ada baterainya yang sampai meleduk-duk, ya jatuh pasti karena dia over voltage, dipaksa pakai sport mode, voltasenya tinggi, dorongan ampere-nya tuh arusnya tinggi banget sehingga baterainya meleduk ya, mungkin baterainya udah kembung mungkin. Itu aja sih tips dari saya, jangan terbang terlalu jauh ketika musim angin, dan ketika ada dekat layangan usahakan cycle distancing dengan drone-nya sejauh jarak tinggi layangannya. Kalau tingginya katakan 30 meter ya kalian menghindarlah 30 meter dari radius benang layangan tersebut. Mungkin itu aja dari saya teman-teman, sedikit review analisa bahayanya menerbangkan drone di musim layangan dan sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa bermain-main ke channel saya satunya, karena channel saya ada 3 teman-teman ya. Yang Cakson ini khusus untuk hobi drone dan lain-lain. Kemudian sewa drone ID khusus untuk footage drone. Yang ketiga Cakson Loudspeaker. Jadi semua video saya tentang jalan-jalan dan lain-lain kuliner saya pindahkan ke Cakson Loudspeaker agar channel ini fokus untuk masalah jet, drone, hobis, dan ya drone vlog. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.